Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah lalu-lalu ini banyak banget yang minta FR untuk soal SKB jalan dan jembatan. Tapi jujur ya teman-teman ya, jadi saya di sini tuh kesulitan, jujur saya kesulitan untuk mencari FR soal SKB jalan dan jembatan karena apa? Memang apa yang disediakan di beberapa media sosial itu memang sangat jarang mereka yang membagikan tentang FR soal SKB jalan dan jembatan. Mungkin karena beberapa faktor ya, mungkin karena memang yang mengikuti tes SKB ataupun yang memilih formasi jalan dan jembatan ini itu sedikit, yang pertama. Atau yang kedua, memang banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak menggunakan media sosial untuk sebagai sarana sharing gitu satu sama lain. Jadinya ya mau nggak mau seadanya aja yang saya dapatkan. Oleh karena itu semoga ini bisa menjadi sedikit gambaran buat teman-teman yang penasaran ataupun yang belum mendapatkan belum mendapatkan sedikit gambaran tentang soal SKB nanti ya. Oke, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Oke, langsung aja ya. Jadi mohon teman-teman ini jangan dibully ya, karena memang saya dapatnya segini gitu. Kemarin dapat banyak komen tentang jalan dan jembatan dan ini yang saya dapatkan gitu ya. Nah, untuk TJJ, nah ini ya teknik. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin bisa analis, bisa teknik ya, jalan dan jembatan. Pokoknya berkaitan dengan jalan dan jembatan ini saya dapatkan ini. Jadi gini, TJJ ya tentang berkaitan dengan FR jalan dan jembatan, analis teknik ya jalan dan jembatan. Kemarin saya tentang standar desain. Nah, standar desain silakan Anda pelajari nih. Mungkin teman-teman sipil ini berkaitan banget ya, karena dari soal yang pembangunan ini berkaitan dengan PUPR pokoknya. Yang berkaitan dengan PUPR itu banyak banget soal sipil yang keluar. Oleh karena itu, nanti teman-teman yang saya sarankan adalah lihat juga video-video aku yang sebelumnya nih. Silakan lihat di playlist ya. Itu banyak banget yang berkaitan dengan PUPR. Mungkin ada sekitar 6. Ada 6 yang saya share di situ. Ya, di situ tuh banyak banget yang berkaitan dengan soal sipil ya, terutama di analis bangunan ya, analis bangunan tuh ada di situ, itu FR tentang soal sipil ya. Nah, ini standar desain mungkin yang berkaitan dengan AutoCAD gitu ya, AutoCAD ataupun berkaitan dengan skala itu pokoknya ini ya Anda pelajari, pokoknya nanti lihat aja videonya ya di sebelumnya. Kemudian lingkungan kayak AMDAL di Canva. Oh, nih orang-orang zaman sekarang kalau nulis kayak itu kayak ya, seperti maksudnya. Lingkungan seperti AMDAL dan kawan-kawannya sama preservasi. Nah, preservasi dan juga AMDAL ini ya dampak lingkungan ya. Analisis apa ya namanya? Oh, antisipasi atau apa ya? Saya lupa AMDAL itu singkatannya apaan. Kalau misalnya di sini jadi lingkungan yang berkaitan dengan AMDAL dan juga preservasi. Nah, kalau misalnya kalau saya sendiri nih ya, kalau gambaran saya, mungkin di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan yang berkaitan dengan AMDAL. Ya, entah itu membuat terasering, entah itu membuat bronjong. Ya, kalau bronjong tuh kan tahu ya teman-teman ya. Bronjong tuh yang di tepi di tepi-tepi sungai itu dikasih bronjong dengan adanya kawat diisi batu tuh ya, untuk mengurangi erosi gitu kan. Kemudian preservasi itu seperti hampir mirip seperti cara menanggulangi atau melindungi gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan jalan dan jembatan, otomatis nanti Anda itu harus mungkin ada soal hitung-hitungan gitu kan. Nanti mungkin tentang bentuk jembatan yang bagus seperti apa, bentuk jalan yang sesuai seperti apa, kan seperti itu, ya kan? Ya, ini pandangan saya loh ya. Ya, nanti Anda lebih paham lah tentang hal ini. Kemudian adalah masalah beton. Beton gimana nih ya? Masalah beton untuk jembatan ya. Kemudian agregat tuh apa?
Saya kurang paham agregat itu apaan. Kemudian ada juga kurva daktalitas aspal. Nah, ini tentang berkaitan dengan jalan. Kurva daktalitas aspal. Jadi kalian mungkin nanti melihat kurvanya, di situ disediakan gambar gitu ya, mana yang yang bagus nih untuk aspal, ataupun mungkin yang kurvanya di bawah rata-rata atau yang jelek. Ini kan kita nggak tahu kurva yang mana yang akan keluar. Nah, silakan Anda cari di kurva daktalitas aspal itu bagaimana. Kemudian juga ada metode pekerjaan. Metode pekerjaan yang seperti apa yang diharapkan untuk membentuk atau untuk apa ya namanya ya? Untuk menciptakan jalan dan juga jembatan yang bagus atau proporsional gitu ya. Kemudian KAK. Nah, KAK ya. Kemudian juga metode post pretension jembatan. Ini saya nggak paham sama sekali ini apaan. Ya, nah ini ya dari Mas siapa nih, Mas R Kurniawan ya, dan juga Doraemon. Ada Doraemon di sini juga ikut SKB, SCPNS. Ya, nih jadi Mas Kurniawan juga Doraemon ya. Terima kasih. Kemudian ada juga Mas Kurniawan nih yang share lagi bahwa tentang HPS pekerjaan. HPS mungkin singkatannya apa? Saya nggak paham di HPS ya. HPS apa ya HPS pekerjaan. Kemudian juga tahapan pekerjaan tentang, nah ini tahapan pekerjaan yang meliputi beberapa hal, ada rekonstruksi, ada rehabilitasi, kemudian preservatif nih ya, preservatif atau untuk melindungi, preservasi ya kan, kemudian preventif pencegahan. Nah, beda ya, preservasi dengan preventif, preservatif dengan preventif itu beda ya. Nah, ini silakan Anda pelajari tahapan pekerjaan ini gimana nih untuk membangun kembali, untuk rehabilitasi bagaimana ya, untuk perbaikan, rehabilitasi, preservatif atau preservasi sama preservatif saya rasa sama sih. Kemudian preventif nih, pencegahannya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian memang terasa lebar tapi memang mengerucut kok ke arah jalan dan jembatan. Oh gitu. Pokoknya berarti di sini itu sebenarnya Mas Kurniawan tuh berbagi apa ya namanya ya. Di sini kan masih umum banget kan. Nah, mungkin Anda tuh lebih pelajari aja yang berkaitan dengan jalan jembatan, lebih fokusin ke situ aja. Tapi berdasarkan FR yang sudah saya sampaikan gitu, nggak apa-apa. Misalnya gini, kalau misalnya besok gak ada yang keluar gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting Anda punya gambaran sedikit. Masa nggak ada yang keluar ketika Anda belajar gitu kan? Maka dari itu ini sebagai referensi aja. Tapi Anda kan jadinya nggak kemana-mana, mau belajar yang mana gitu. Anda jadi nggak bingung kan? Nah, ini saya ngomongnya jadi agak celetot ya. Oke, terus lanjut ya. Nih masih dari Mas R Kurniawan nih. Saran saya cari literatur atau bahan belajar dari banyak sumber. Nah, bener banget, ya kan? Kita kan nggak tahu nih yang keluar tuh apa. Utamanya peraturan-peraturan. Nah, ingat nih peraturan-peraturan baik APBN dan APBD. Silakan Anda buka nih peraturan-peraturan berkaitan dengan jalan dan juga jembatan ya. Jadi nanti entah itu undang-undang, entah itu mungkin nanti keputusan pemerintah ataupun ketetapan MPR gitu kan. Ya berkaitan dengan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, nomor berapa, itu Anda harus pelajari semua. Kalau enggak Anda harus siapin di satu catatan khusus nih, supaya nanti apa di sini nih ya, utamanya peraturan-peraturan berarti di sini dia itu nyebutin bahwa berkaitan dengan peraturan antara APBN dan juga APBD banyak yang keluar di sini soalnya, ya kan? Contohnya nih peraturan tentang jalan tol. Nah, Anda bisa cari di sini peraturan tentang jalan tol itu nomor berapa, undang-undang nomor berapa gitu kan. Kemudian juga manajemen jembatan. Nih, undang-undang tentang manajemen atau peraturan tentang manajemen jembatan gimana. Nah, jadi Anda nih harus persiapkan nih bener-bener nih, karena di sini tuh lebih banyak tentang soal undang-undangnya kalau saya rasa. Nah, ini kan karena kalimatnya itu utamanya peraturan-peraturan. Silakan Anda pelajari ya. Kemudian intinya begitu. Jadi pegawai pemerintah memang harus menguasai tentang regulasi peraturan, baik internal ke PU, ke PU-an atau antar KL. Oh, mungkin antar ke dalam dan ke luar negeri paling ini ya. Jadi di sini berkaitan tentang regulasi, berarti dari FR yang terakhir ini Mas Kurniawan tuh menyebutkan bahwa soal-soal tentang peraturan-peraturan Anda harus siapkan. Karena apa, di sini Anda sebagai pemerintah yang berkaitan dengan pegawai pemerintah ya di sini kan ya. Itu banyak peraturan-peraturan yang harus Anda kuasai. Berbeda dengan pendidikan. Kalau pendidikan mereka lebih mempelajari tentang standar kurikulum
ataupun pengembangan kurikulum dan juga cara mengajar, metode belajar seperti itu. Mereka tidak akan memperdalam berkaitan dengan undang-undang. Berbeda dengan pegawai pemerintah. Mereka harus taat dengan peraturan yang ada, jadi mereka harus hafal ya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman harus mempersiapkan hal itu ya. Mungkin teman-teman dari FR yang sudah saya sampaikan hanya ini yang saya dapatkan, jadi cuma dapat 2 screenshot aja ya. Oke teman-teman ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena saya tidak bisa menyebutkan lebih panjang lagi karena jalan dan jembatan ini yang saya dapatkan cuma dua screenshotan ini ya. Jadi 2 screenshotan ini dari FR Mas Doraemon dan juga R Kurniawan ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan juga semoga kegelisahan Anda terjawab dan juga memiliki gambaran tentang FR jalan dan jembatan. Terima kasih buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini kalau video ini memang bermanfaat buat kalian. Terima kasih, kali ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.